perbuatan yang ada di Indonesia. Nah, kalau bisa kita perhatikan, kenampakan alam yang ada di Indonesia itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah mencakup wilayah daratan dan lautan. Nah, kalau bisa kita perhatikan, wilayah di Indonesia itu 1/3-nya itu adalah daratan. Sisanya berarti otomatis lautan. Nah, lautannya itu berapa? 2/3 ya. Jadi kalau kita perhatikan, wilayah daratan itu lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah lautan. Kalau wilayah daratan itu adalah wilayah yang meliputi pegunungan, perhatikan ya. Kemudian dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Di situ otomatis ada juga yang disebut dengan pantai. Kita bahas satu persatu ya anak-anak tentang pegunungan. Apa itu pegunungan? Pegunungan itu adalah rangkaian gunung-gunung yang saling sambung menyambung dengan yang lainnya. Jadi satu dengan yang lainnya itu sambung menyambung. Ketinggiannya itu 600 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau kita amati peta wilayah Indonesia, di situ banyak sekali pegunungan-pegunungan di Indonesia. Ada yang paling terkenal yaitu Pegunungan Jayawijaya yang ada di Irian Jaya. Kemudian Pegunungan Bukit Barisan yang ada di Sumatera. Pegunungan Serayu, Pegunungan Dieng, Pegunungan Tengger, itu semuanya ada di wilayah Jawa. Kemudian ada juga Pegunungan Kapuas dan Pegunungan Iban yang ada di Kalimantan. Kalau kita amati juga ada yang disebut dengan Pegunungan Muler dan Pegunungan Selanar. Itu adanya di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian ada juga yang disebut dengan Pegunungan Berudawa. Wah, ini di mana nih? Sulawesi dan Gorontalo. Dan ada juga yang disebut dengan Pegunungan Utilemba. Itu di mana? Dari namanya saja kita sudah tahu ya. Itu ada di Gorontalo, dibesarkan oleh Danau Limboto. Wah, menarik sekali ya anak-anak. Satu lagi yang terkenal yaitu Pegunungan Febek. Itu ada di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita amati pegunungan-pegunungan ini luar biasa, pasti memiliki pemandangan yang indah ya anak-anak. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai pegunungan ya anak-anak. Sekarang yang kedua adalah dataran tinggi. Apa bedanya antara pegunungan dengan dataran tinggi? Berarti dilihat dari ketinggiannya. Kalau pegunungan itu di atas 600 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran tinggi antara 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Tapi kalau kita perhatikan, wilayah ini juga cukup sejuk ya. Indonesia banyak sekali dataran tinggi yang ada di Indonesia. Yang paling terkenal itu adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, kemudian dataran tinggi Priangan di Jawa Barat, dataran tinggi Brastagi di Sumatera, kemudian dataran tinggi Kerinci itu juga di daerah Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya tadi Ibu bilang pemandangannya cukup luas, berarti otomatis ini dipakai oleh orang-orang Indonesia, terutama daerah-daerah sekitar, dimanfaatkan untuk menjadi tempat peristirahatan. Di situ banyak didirikan villa, kemudian di situ juga banyak dijadikan sebagai sarana untuk rekreasi ya. Anak-anak kalian mungkin pernah memperhatikan kalau misalnya siapa yang pernah ke dataran tinggi Dieng, di situ dekat sekali dengan Bromo. Kemudian ada juga tempat perkebunan teh. Nah, kalau kita perhatikan perkebunan teh ini hanya bisa tumbuh di dataran tinggi, bukan di dataran rendah. Kemudian selain itu juga ada pinus, ada kina, ada apel, ada buah-buahan dan sayur-sayuran yang lain. Itu kelebihan dari dataran tinggi. Masih ingat ya anak-anak ya? Yang ke satu tadi apa? Pegunungan. Betul. Yang kedua? Ya, dataran tinggi. Nah, sekarang yang ketiga, kalau ada yang namanya dataran tinggi, berarti ada juga yang disebut dengan dataran rendah. Ya, kalau tadi pegunungan di atas 600 meter, dataran tinggi antara 500 sampai 600 meter, berarti dataran rendah ini mencapai paling tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah Indonesia juga banyak ya. Jadi dengan kata lain, Indonesia itu kaya sekali akan segala hal yang dimiliki oleh Indonesia. Tuhan tuh baik ya anak-anak ya. Nah, di dataran rendah ini ada yang disebut dengan Pantai Timur. Itu adanya di Pulau Sumatera ya. Kemudian juga ada di Pulau Kalimantan bagian selatan. Kemudian ada juga di Kalimantan bagian tenggara, Kalimantan bagian barat,
kemudian ada juga di bagian-bagian Papua Selatan sana, kemudian di pantai utara dan pantai selatan Pulau Jawa. Siapa yang pernah ke Pangandaran? Nah, itu disebut sebagai dataran rendah karena di pantai selatan ya. Kemudian ada juga di perairan darat. Kalau kita perhatikan, tidak semata-mata dataran rendah ini tidak ada manfaatnya. Ada banyak manfaat yang bisa digunakan atau dinikmati oleh semua orang ya. Karena di perairan darat ini bisa dalam bentuk danau, sungai, dan rawa. Ya, danau ini bisa dijadikan sebagai sarana wisata. Sungai juga bisa dijadikan sebagai sarana, selain sarana wisata, alat transportasi juga bisa digunakan di sana. Kemudian rawa. Otomatis kalau rawa berarti di pinggir-pinggir rawa tersebut sudah pasti tumbuh pohon ya. Kemudian di perairan darat di Indonesia ini juga ada yang paling terkenal, bahkan orang luar negeri banyak datang berkunjung ke Indonesia untuk melihat keindahan danau ini, yaitu Danau Toba, Danau Kerinci, Danau Rano, semuanya ada di Sumatera. Siapa yang belum pernah ke Sumatera? Ibu Dede percaya pasti di antara kalian ada yang sudah pernah ke sana ya. Kemudian di Sulawesi juga tidak kalah anak-anak. Ada Danau Poso, ada Danau Towuti, itu terkenal. Nah, satu lagi, pasti kalau disebut Indonesia orang pasti kenal dengan pulau ini, itu Pulau Bali. Di situ juga ada danau yang disebut dengan Danau Batur. Kita akan jalan-jalan ke pantai ya anak-anak ya. Pasti kalian akan lihat pantai yang ada di Indonesia seru-seru, bagus-bagus, luar biasa. Itu juga merupakan salah satu penampakan alam yang ada di Indonesia. Wah, kalau misalnya Ibu bayangkan betapa kayanya Indonesia dengan berbagai penampakan alam yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, kalau misalnya kita ke pantai, biasanya kalian bawa apa nih? Gak perlu bawa banyak baju. Kalau di sana gak perlu banyak baju ya, karena yang di situ itu yang diperlukan adalah makanan, minuman, kemudian kita nikmati aroma pantai, kemudian kita nikmati suasana di pantai. Di Indonesia ada banyak sekali pantai-pantai yang bisa kita nikmati. Tapi anak-anak, di samping itu ada juga yang harus kalian amati karena tidak semua pantai itu sama. Ada yang landai, ya, yang landai ini bisa kita nikmati. Tapi ada juga yang curam. Nah, kalau curam ini bahaya ya anak-anak. Dan itu semuanya ada di daerah Pulau Jawa. Kalau kita perhatikan, biasanya penduduk di pantai ini mereka membuat garam. Kalian tahu proses pembuatan garam? Air laut, mereka buat satu penampungan atau bak penampungan air laut itu, kemudian kalau misalnya pas lagi pasang air laut itu ke sana. Kemudian kalau lagi surut air laut itu kan menyerap ya, dan tidak ada lagi yang datang. Kemudian masyarakat sekitar mengambil resapan air laut itu yang mengandung kadar garam tinggi, dan itu dia produksi menjadi garam. Kemudian ada juga, kalau perhatikan ya, kalian perhatikan di pinggir-pinggir pantai itu banyak sekali para nelayan yang pekerjaannya adalah melaut. Jadi otomatis di sana banyak nelayan, berarti banyak ikan. Siapa yang suka makan ikan? Oh, Ibu Dede suka sekali makan ikan ya. Kemudian kalau kalian perhatikan ke daerah Cirebon, ada ke Cirebon ya. Siapa di sini yang suka pergi ke Cirebon? Di situ tuh ada banyak pelabuhan, ada banyak dermaga. Bukan hanya daerah Cirebon ya anak-anak ya. Di Jakarta juga ada, di Pangandaran juga ada. Jadi di situ tempat orang-orang untuk melabuhkan perahunya, untuk melabuhkan kapalnya kalau memang ada kapal yang cukup besar. Dan salah satu pekerjaan di daerah pantai otomatis bukan menjadi guru, tetapi menjadi seorang nelayan. Ada pantai ya anak-anak ya. Nah, kalau pantai dekatnya kemana nih anak-anak? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Pantai kesananya kita akan lihat ada lautan ya. Indah sekali kalau kita bisa sampai ke lautan. Nah, lautan yang ada di Indonesia itu ada berbagai macam jenis ya anak-anak ya. Waktu beberapa waktu yang lalu Ibu Dia sempat menyebutkan ada yang disebut dengan Samudra Hindia, kemudian Laut Cina Selatan, ada Laut Jawa, ada Laut Flores, Laut Arafuru, dan Laut Banda. Nah, selain tadi disebutkan, ada juga yang disebut dengan selat ya anak-anak. Selat yaitu laut sempit yang menghubungkan antara dua pulau. Di Indonesia ada yang disebut dengan Selat Sunda, yaitu antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Kemudian ada juga Selat Malaka yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Semenanjung Malayu. Dan yang ketiga adalah Selat Karimanta yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kenampakan alam ya. Kali ini kita akan belajar mengenai kenampakan buatan. Yang disebut dengan kenampakan buatan adalah kenampakan yang memang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Jadi kalau misalnya di sini dilihat, kenampakan buatan itu banyak sekali yang sudah dipakai oleh manusia, di antaranya waduk, pelabuhan, perkebunan, kemudian sarana yang kita sering pakai setiap hari, jalan, kemudian ada juga kawasan industri. Itu sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Nah, anak-anak, di sini waduk itu, kalau kalian pernah jalan-jalan ke Waduk Saguling, itu dimanfaatkan untuk perairan sawah. Bukan hanya itu, waduk ini berbentuk kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai macam kebutuhan. Ada juga untuk pembangkit listrik tenaga air. Selain waduk tadi apa anak-anak? Ya, pelabuhan ya. Pelabuhan ini tempat berlabuh. Sempat disinggung waktu kenampakan alam ya. Tempat berlabuh para pelaut atau para nelayan. Biasanya yang ada di pelabuhan itu bukan hanya perahu-perahu kecil, tapi juga ada perahu-perahu besar ya. Kemudian selain itu, kalau kalian pernah beranjak ke Lembang, kalian lihat tuh, di daerah Lembang itu ada perkebunan. Ini yang disebut dengan perkebunan teh. Nah, di sini juga banyak sekali tanaman-tanaman teh. Namanya saja perkebunan, berarti tehnya bukan hanya satu ya. Kemudian ada perkebunan kopi. Kalian pernah lihat nggak perkebunan kopi? Kalau kalian jalan-jalan ke perkebunan kopi, aroma kopinya menyengat sekali. Kemudian ada juga perkebunan karet. Kalau kalian misalnya daerah Subang sana ke atas, sudah ke kiri sedikit, itu ada perkebunan karet. Biasanya para petani karet itu akan mulai menyayat si pohon itu sendiri untuk diambil getahnya. Kemudian ada perkebunan kelapa. Ini banyak sekali di dekat pantai. Kalau kalian nanti pergi ke Kalimantan, satu ketika mungkin kalian diajak sama orang tua, ada di situ perkebunan kelapa sawit yang luar biasa. Kemudian perkebunan coklat. Nah, siapa yang suka coklat? Ibu Dede suka banget sama coklat ya. Dan kalau kita perhatikan, selain itu juga ada yang disebut dengan jalan. Kebayang ya anak-anak ya, kalau di Indonesia tidak ada jalan, kemana-mana susah. Nah, bersyukur jalan ini dibuat oleh manusia untuk dimanfaatkan oleh kita semua. Dan ini memperlancar hubungan dari satu wilayah ke wilayah berikutnya. Kemudian ada kawasan industri. Kawasan industri ini banyak sekali terdapat di Pulau Jawa. Kalau kita perhatikan, ada yang bisa memproduksi makanan, ada yang memproduksi barang, ada juga yang memproduksi barang-barang elektronik. Kemudian, kalau kita perhatikan, kenampakan buatan itu mempunyai banyak keuntungan dan kerugiannya. Nah, keuntungan dari kenampakan buatan ini 3 hal ya yang ibu akan tekankan di sini, yaitu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia, kemudian memperoleh manfaatnya secara langsung, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat. Otomatis kalau bekerja ada penghasilan kan. Tapi di samping itu juga ada kerugiannya. Wah, ini yang jarang sekali diingat oleh masyarakat, terutama mereka-mereka yang membangun usahanya. Di antaranya adalah mengganggu keamanan atau keseimbangan lingkungan. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan adanya limbah, sehingga itu mengganggu keseimbangan lingkungan. Munculnya polusi. Kemudian dengan dibangunnya jalan-jalan, banyak sekali kendaraan bermotor, mereka menggunakan kendaraannya dengan asap kendaraan yang itu bisa dihirup oleh siapa saja.
Selain itu juga mendatangkan bencana. Kalau kita perhatikan, jalan-jalan dibangun tanpa mempedulikan ekosistem yang ada, sehingga ketika banjir datang, resapan air berkurang, muncul bencana banjir. Kemudian persebaran penduduk menjadi tidak merata. Kalau kita memperhatikan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada banyak penduduk Indonesia yang akhirnya mereka berpindah dari pulau satu ke pulau lain, terutama di wilayah Jawa. Kita perhatikan kenapa? Karena di Pulau Jawa ini banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan karena banyak dibangun perusahaan-perusahaan atau kawasan industri, sehingga persebaran penduduk menjadi tidak merata. Ada yang penduduknya padat dan ada juga yang penduduknya menjadi sangat sedikit. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di wilayah Indonesia. Kalian nanti baca ulang kembali modulnya ya anak-anak ya, supaya kalian bisa memperhatikan dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan setelah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.